Siang itu, mentari Jakarta berada di puncaknya, memancarkan panas yang seolah sanggup melelehkan aspal jalanan. Udara terasa berat dan lengket, dipenuhi deru mesin dan kepulan asap knalpot yang menyesakkan. Jalanan raya di kawasan Jakarta Selatan yang selalu sibuk tampak berkilau di bawah langit biru yang nyaris tanpa awan, sebuah kanvas sempurna untuk hiruk-pikuk kehidupan kota yang tak pernah tidur. Di tengah lautan kendaraan yang merayap, sebuah Vespa klasik berwarna hitam legam melesat lincah, menyelinap di antara mobil dan motor lain dengan gesit. Pengendaranya adalah Wulandari Sari, seorang perempuan berusia 25 tahun dengan postur tegap dan proporsional yang memancarkan energi muda. Rambut hitamnya yang panjang dan tebal tergerai bebas, menari-nari liar ditiup angin setiap kali ia memutar tuas gas. Ia mengenakan kaos ketat lengan pendek berwarna kuning cerah yang membalut lekuk tubuhnya dengan pas, dipadukan dengan celana jeans pendek biru pudar di atas lutut yang memberinya penampilan santai namun tetap berhasil mencuri perhatian di antara kerumunan. Tujuan Wulan siang itu hanya satu, rumah sakit tempat ibunya tercinta dirawat. Sejak pagi tadi, sebuah panggilan telepon dari perawat telah mengabarkan kondisi sang ibu yang tiba-tiba menurun. Kabar itu terus menghantuinya, menciptakan simpul kecemasan yang melilit erat hatinya dan memenuhi pikirannya dengan skenario-skenario terburuk. Dalam kepanikannya, Wulan tidak lagi sempat memikirkan hal-hal sepele seperti penampilan atau bahkan perlengkapan berkendara. Yang ada di benaknya hanyalah satu imperatif, segera sampai di sana, secepat mungkin. Karena terburu-buru, ia bahkan lupa mengenakan helm, sebuah kelalaian fatal yang tanpa disadarinya telah menempatkannya di jalur tabrakan dengan masalah di tengah ketatnya aturan lalu lintas ibu kota. Namun bagi Wulan saat itu, setiap detik yang bisa dihemat jauh lebih berharga daripada kepatuhan pada prosedur. Jalanan yang ia lalui adalah sebuah simfoni kekacauan yang khas Jakarta. Suara klakson yang bersahut-sahutan, raungan mesin mobil yang frustrasi karena macet, dan aroma pekat asap knalpot yang menusuk hidung menjadi latar perjalanannya. Wulan terus memacu Vespanya, memotong jalur di sela-sela kendaraan yang sempit, berusaha menghemat setiap detik yang terasa begitu berharga. Keringat mulai membasahi pelipisnya, menetes di sela-sela alisnya, tapi ia tidak peduli. Matanya fokus menatap ke depan, waspada terhadap setiap pergerakan mendadak dari kendaraan lain. Sesekali ia melirik jam di pergelangan tangannya, seolah waktu sedang berlomba melawannya, dan ia tidak mau kalah. Di dalam kepalanya, hanya ada satu harapan yang terus berulang seperti mantra, semoga ia tiba sebelum kondisi ibunya bertambah buruk. Namun, di balik laju kendaraannya yang tergesa-gesa dan pikirannya yang kalut, Wulan tidak menyadari bahwa kelalaian kecilnya, sebuah kepala tanpa helm, telah menarik perhatian sepasang mata tajam. Seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan dengan seragam coklat resmi, memperhatikan setiap pengendara yang lewat dengan tatapan predator. Dalam hitungan detik, perjalanan yang semula ia harapkan mulus menuju rumah sakit justru akan terhenti secara paksa. Dan dari titik itulah, nasib Wulan akan berbelok tajam ke dalam rangkaian peristiwa mengerikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah padatnya arus lalu lintas, laju cepat Vespa hitam Wulan tiba-tiba terpaksa melambat. Dari jarak beberapa meter di depan, seorang polisi lalu lintas berbadan kekar dengan kepala pelontos yang berkilau di bawah terik matahari menatapnya dengan tajam. Usianya sekitar 34 tahun, dengan postur tegap dan lengan penuh otot yang menyiratkan kebiasaan memerintah di lapangan dengan tangan besi. Namanya Bribka Budiman, atau yang lebih sering dipanggil Budi oleh rekan-rekannya. Dari sorot matanya yang keras dan rahangnya yang tegas, jelas ia bukan tipe aparat yang bisa diajak bernegosiasi dengan alasan belas kasihan. Begitu melihat Wulan melintas tanpa helm, instingnya sebagai penguasa jalanan langsung terpicu. Dengan langkah lebar yang penuh keyakinan, Budi maju ke tengah jalur, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil meniup peluit dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Suara peluit itu memotong bisingnya lalu lintas dengan tajam,
membuat Wulan secara spontan menarik tuas rem. Vespa hitamnya mencicit pelan saat melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Budi mendekat dengan wajah datar, namun nada suaranya sudah membawa hawa ketegangan. "Pinggirkan motornya!" "Cepat!" serunya, nadanya tegas bercampur kasar, seakan tidak memberi ruang sedikit pun untuk bertanya atau bernegosiasi. Beberapa pengendara lain yang melintas tampak melambatkan laju kendaraannya. Sebagian bahkan menoleh dengan rasa ingin tahu, melihat apa yang terjadi. Tatapan mereka seolah berkata bahwa ini adalah sebuah tontonan gratis yang jarang ingin mereka lewatkan. Wulan, meski sempat ragu dan hatinya berdebar kencang, akhirnya mematuhi perintah itu. Ia menuntun sedikit motornya ke sisi jalan, berhenti tepat di bawah bayangan sebuah papan reklame besar yang menampilkan senyum artifisial seorang politisi. Detak jantungnya mulai terasa lebih cepat, bukan hanya karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa waktu berharganya kini mulai terbuang sia-sia. Dari sorot mata Budi, jelas bahwa pertemuan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Budi berdiri tegak di depan Vespa Wulan, kedua tangannya bertolak pinggang dengan angkuh. Ia mengamati Wulan dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, seolah mencari-cari celah lain untuk menegaskan kesalahannya. "Kamu tahu tidak ini pelanggaran berat," ujarnya lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar beberapa orang di sekitar menoleh lagi. Cara bicaranya tidak sekadar menegur, melainkan memberi tekanan psikologis. Dari raut wajahnya yang mengeras, Budi sudah menganggap Wulan bukan sekadar pengendara yang lalai, tetapi seseorang yang harus ia beri pelajaran dengan caranya sendiri yang brutal. Dan dari titik inilah, ketegangan mulai memanas, siap meledak di bawah sengatan matahari Jakarta yang tak kenal ampun. Budi tidak membuang waktu. Begitu Wulan mematikan mesin Vespanya, suaranya langsung menggelegar, menusuk telinga di tengah bising lalu lintas yang seolah menjadi penonton bisu. "Kamu pikir ini jalan bapakmu? Seenaknya keluyuran tanpa helm di tengah kota," teriaknya, nadanya penuh tekanan dan penghinaan. Kata-kata itu meluncur tanpa jeda, seolah ia ingin memastikan semua orang di sekitar mendengar dan menyaksikan betapa berkuasanya dia. Beberapa warga yang berada di warteg pinggir jalan mulai memusatkan perhatian. Ada yang pura-pura sibuk mengaduk kopi, tapi telinganya jelas menangkap setiap ucapan kasar Budi. Dengan langkah tegas yang dibuat-buat, Budi mendekat lalu menunjuk Vespa hitam Wulan dengan dagunya. "Turun dari motor, sekarang," perintahnya singkat, namun mengandung paksaan yang tak terbantahkan. Tangannya yang besar dan kasar bergerak seolah siap menarik Wulan jika ia tidak segera patuh. Udara panas siang itu semakin menambah tekanan, membuat suasana terasa sesak dan mencekam. Wulan sempat menatapnya, mencoba mengatur napas yang tersengal karena panik dan marah. Namun sorot mata Budi yang dingin sama sekali tidak memberi ruang untuk bicara. Meski wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan, Wulan tetap berusaha menyampaikan alasannya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, sebuah upaya untuk meredakan ketegangan yang sudah terlanjur memuncak. "Pak, saya terburu-buru ke rumah sakit. Ibu saya sakit parah," ucapnya, kata-katanya keluar dengan sedikit gemetar. Namun, kalimat yang penuh kejujuran itu seolah menabrak tembok baja. Budi hanya menatapnya dengan ekspresi datar yang menyebalkan. Tatapannya dingin dan penuh rasa tidak peduli. Di balik wajah kerasnya, ia sama sekali tidak menunjukkan setitik pun empati atau rasa iba. Bagi Budi, alasan yang diucapkan Wulan hanyalah bagian dari pola klise yang sering ia dengar dari para pelanggar lalu lintas yang mencoba berkelit. Ia menghela napas pendek dengan kasar, lalu menggelengkan kepala pelan seolah sudah sangat bosan. "Saya enggak mau tahu." "Aturan tetap aturan," ujarnya. Nada suaranya menutup segala celah untuk diskusi, seolah palu hakim telah diketuk. Budi berdiri tegak di sisi motor,
seperti singa yang menghalangi jalan mangsanya yang tak berdaya. Wulan sadar perjalanannya yang semula hanya tentang waktu, kini telah berubah menjadi pertarungan kesabaran dan harga diri. Dan ia tahu, ini barulah permulaan dari mimpi buruk yang akan ia hadapi. Wulan berusaha mengatur napasnya yang masih tersengal, mencoba meredam badai kegelisahan di dalam dadanya. Dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha ia buat jelas, ia mengulangi, "Pak, saya benar-benar terburu-buru ke rumah sakit. Ibu saya sakit parah. Saya harus segera sampai di sana." Kata-kata itu ia ucapkan sambil menatap lurus ke mata Budi, berharap sepercik empati bisa muncul dari wajah keras di depannya. Urat di lehernya menegang karena emosi yang bercampur antara cemas akan kondisi ibunya dan amarah pada situasi ini. Tangannya menggenggam erat setang Vespa hitamnya, seakan itu satu-satunya penopang yang membuatnya tetap berdiri tegar. Namun, Budi hanya menyipitkan matanya. Tatapannya tetap dingin bagai batu kali. Sebuah senyum tipis yang penuh sinisme muncul di sudut bibirnya, membuatnya tampak semakin menjijikkan. "Semua orang bisa punya alasan, Neng," ucapnya, suaranya berat dan merendahkan. Panggilan, Neng, yang ia gunakan terdengar seperti hinaan. Tapi aturan tetap aturan. Kalau semua boleh melanggar cuma karena alasan pribadi, ya besok jalanan ini jadi pasar kaget. Nada bicaranya bukan sekadar menolak, tapi juga menampar harga diri Wulan di depan halayak ramai. Kalimat itu meluncur seperti peluru, membuat beberapa orang di sekitar yang mendengarnya menggelengkan kepala pelan, tak percaya ada aparat yang bisa bersikap begitu arogan. Wulan menelan ludah, mencoba sekali lagi dengan pendekatan yang berbeda. "Saya tidak punya niat melanggar, Pak. Saya benar-benar dalam keadaan darurat," ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih rendah dan memelas, berharap sedikit kelembutan akan melunakkan hati polisi di hadapannya. Tetapi Budi sama sekali tidak mengubah sikapnya. Bahunya tetap tegak, kedua tangannya masih bertolak pinggang, dan matanya tak bergeser sedikit pun dari wajah Wulan yang mulai basah oleh keringat dan air mata yang ditahan. Baginya, pernyataan itu hanyalah pembenaran yang tidak layak didengar. Ketegangan semakin pekat, seperti udara panas yang terperangkap di bawah terik matahari siang yang menyengat. Di benak Wulan, waktu terus berlari tanpa ampun, dan setiap detik yang terbuang membuatnya semakin cemas terhadap kondisi ibunya. Tetapi dari cara Budi berdiri dan berbicara, ia tahu bahwa pria ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Budi sudah memutuskan, dan Wulan menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sebuah tembok besar kekuasaan yang tak peduli siapapun yang mencoba menembusnya. Budi menghela napas panjang dengan dramatis, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Wulan. Suaranya merendah, namun justru terdengar lebih mengancam dan licik. "Kalau mau lanjut jalan, bayar di sini." Sekarang, katanya, menekankan setiap kata seolah itu adalah perintah mutlak yang tidak bisa ditawar. Kalimat itu tidak diucapkan seperti prosedur penilangan resmi, melainkan sebuah tuntutan liar yang syarat dengan nada pemerasan. Sorot matanya tidak lagi sekadar menegur pelanggaran, tapi menilai seberapa besar ia bisa menekan dan mengambil keuntungan dari perempuan muda yang panik di depannya. Wulan terdiam sejenak, otaknya bekerja keras mencoba mencerna ucapan itu. Dalam kepalanya, ia mencari-cari cara untuk keluar dari situasi yang menjebak ini. Namun, sebuah kenyataan pahit langsung menyergapnya. Ia memang tidak membawa uang sepeser pun. Perjalanan tadi dilakukan dengan begitu terburu-buru hingga dompet pun tertinggal di atas meja di kamarnya. "Pak, saya tidak bawa uang," ucapnya dengan nada campuran antara jujur dan gugup. Matanya menatap ke bawah, tak sanggup lagi menghadapi tatapan menusuk Budi. Pernyataan itu justru membuat Budi tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang penuh arti. "Kalau begitu, motornya saya sita saja."
Biar jadi jaminan, ujarnya sambil mulai bergerak ke sisi Vespa hitam itu. Tangannya yang besar dan kasar menyentuh setang motor dengan posesif, seolah sudah siap menariknya kapan saja. Wajahnya tetap datar, seolah penyitaan ini hanyalah rutinitas biasa baginya. Namun bagi Wulan, ucapan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuat dadanya semakin sesak dan napasnya terasa berat. Wajah Wulan mulai terlihat panik. Matanya bergerak gelisah, menatap ke kanan dan ke kiri, berharap ada seseorang di kerumunan yang mau membantu atau setidaknya menjadi saksi yang berani bersuara. Namun, kerumunan di sekitar hanya diam membisu. Sebagian besar hanya menonton dengan tatapan kasihan, sebagian lagi memilih menjauh, tak ingin terlibat masalah dengan polisi. Suasana siang yang panas itu kini benar-benar telah berubah menjadi sebuah arena tekanan, di mana seorang perempuan sendirian harus berhadapan dengan kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dan di detik itu, Wulan sadar bahwa perjalanannya bukan hanya tertunda, tetapi terancam berakhir dengan kehilangan yang jauh lebih besar. Tangan besar Budi sudah menggenggam erat setang Vespa hitam itu, siap menariknya menjauh dari Wulan. Gerakannya kasar dan penuh arogansi, seolah sedang mempertontonkan siapa yang berkuasa di jalanan ini. Wulan, yang sejak tadi mencoba menahan diri dan bersabar, akhirnya merasa titik batasnya telah terlampaui. Dengan suara lantang yang bercampur getir dan amarah, ia berkata, polisi seperti bapak ini yang bikin rakyat malas percaya sama hukum. Maunya cuma uang, bukan keadilan. Kata-kata itu meluncur deras tanpa filter, lahir dari rasa terdesak, frustrasi, dan kemarahan yang selama ini ia pendam terhadap oknum aparat yang semena-mena. Ujaran tajam itu membuat Budi membeku sesaat. Wajahnya yang tadinya dingin dan penuh perhitungan kini mengeras seketika, rahangnya mengatup kuat hingga menonjolkan urat-urat di lehernya. Tatapan matanya berubah menjadi semburan api. Itu bukan lagi tatapan aparat yang sedang menegakkan hukum, tapi tatapan seorang pria yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Senyum sinisnya lenyap, berganti dengan raut muram yang mengancam. Kerumunan yang menonton mulai berbisik-bisik, merasakan perubahan suasana yang semakin memanas dan berbahaya. Budi perlahan melepaskan genggaman tangannya dari setang motor. Namun bukan untuk mundur, melainkan untuk mengubah posisi tubuhnya agar lebih dekat ke Wulan. "Apa tadi kamu bilang?" tanyanya dengan suara berat yang tertahan, menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Setiap kata terdengar seperti gertakan, dan dari cara pandangnya yang menusuk, jelas ia tidak sedang mencari klarifikasi, melainkan pembenaran untuk bertindak lebih jauh. Beberapa orang di kerumunan mulai mundur selangkah, sadar bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Wulan menatapnya tanpa gentar. Meski jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang, ia tahu ucapannya barusan adalah sebuah risiko besar. Tapi rasa marahnya kini jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia tidak menunduk, tidak meminta maaf, dan tidak menarik kembali kata-katanya. Keheningan yang menggantung hanya berlangsung beberapa detik, sebelum akhirnya Budi mengambil sebuah keputusan yang akan mengubah momen ini menjadi insiden kekerasan terbuka di tengah jalan raya. Dan dari sinilah, batas tipis antara penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan benar-benar runtuh berkeping-keping. Amarah Budi meledak tanpa kendali. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih tongkat polisi berwarna hitam yang terselip di ikat pinggangnya. Suara gesekan logam dengan sarung kulit tongkat terdengar tajam di tengah hening yang mencekam. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan tongkat itu dengan kekuatan penuh, menghantam tepat ke wajah Wulan. Dentuman kerasnya memecah udara siang itu, seolah menjadi sinyal bahwa batas hukum dan kemanusiaan telah dilanggar di depan mata semua orang. Tubuh Wulan terhuyung ke belakang akibat hantaman brutal tersebut. Darah segar langsung menyembur dari sudut bibirnya yang pecah. Matanya terpejam rapat, menahan rasa nyeri yang luar biasa,
napasnya terputus-putus dalam keterkejutan. Dalam hitungan detik, lututnya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh tersungkur ke aspal yang panas membakar. Suara benturan tubuhnya dengan permukaan jalan terdengar menyakitkan, memancing helaan napas kaget dan pekikan tertahan dari sebagian warga yang berdiri di pinggir jalan. Kerumunan yang tadinya hanya menjadi penonton kini membisu 1000 bahasa. Beberapa orang terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang polisi memukul seorang perempuan di depan publik tanpa rasa ragu sedikit pun. Ada yang secara spontan ingin maju menolong, tapi langkah mereka tertahan oleh rasa takut akan seragam coklat yang dikenakan Budi. Sementara itu, darah terus menetes dari mulut Wulan, membentuk bercak merah di atas aspal kelabu, menjadi bukti nyata dari kekerasan yang baru saja terjadi. Budi berdiri tegak menjulang di atas tubuh Wulan yang terkapar. Wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Ia memegang tongkat itu dengan erat, seakan siap memukul lagi jika ada yang berani melawan atau ikut campur. Matanya menyapu kerumunan dengan tatapan mengancam, mengirim pesan tak tertulis bahwa siapapun yang mencoba menjadi pahlawan akan bernasib sama. Di sisi lain, Wulan berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah dan kepalanya pening. Ia hanya bisa menatap ke bawah, mencoba mengatur napas yang terasa sakit, sementara rasa perih di wajah dan rasa ketidakadilan yang membakar hatinya terasa lebih panas dari teriknya matahari siang itu. Seakan pemukulan itu belum cukup untuk memuaskan egonya yang terluka, Budi melangkah ke arah Vespa hitam milik Wulan dengan tatapan penuh kesengajaan yang keji. Tangannya merogoh sesuatu dari saku celananya, lalu mengeluarkan sebuah pemantik api murahan. Gerakannya lambat namun penuh tekanan, seolah ingin semua orang yang menonton menyadari dengan jelas apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dalam hitungan detik, ia menyulut api pada sebuah kain bekas yang telah disiram bensin dari botol plastik, yang entah dari mana ia dapatkan. Lidah api langsung menyambar dan menjilat bodi Vespa itu, mengeluarkan suara gemeretak saat ket dan bagian plastik mulai terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, mengaburkan sebagian pandangan di tengah terik matahari siang. Bau sangit ket terbakar bercampur dengan aroma bensin yang menyengat menusuk hidung siapapun yang berada di sekitar lokasi. Wulan hanya bisa terduduk lemas di atas aspal, tubuhnya masih bergetar menahan sakit akibat pukulan sebelumnya. Matanya yang berkaca-kaca menatap nanar kendaraannya, yang selama ini menjadi teman setiap perjalanannya, kini berubah menjadi tumpukan bara dan abu di depan matanya. Setiap letupan api terasa seperti merobek hatinya. Sementara itu, Budi berdiri tak jauh dari api yang berkobar. Wajahnya memancarkan kepuasan yang mengerikan. Tawa sinisnya pecah, bergabung dengan gelak tawa beberapa rekan polisinya yang berdiri di belakangnya, seolah mereka baru saja menyaksikan sebuah lelucon yang sangat lucu. Mereka tidak tampak terganggu sedikit pun oleh fakta bahwa yang mereka bakar adalah milik pribadi seorang warga yang baru saja menjadi korban kekerasan brutal mereka. Bagi mereka, ini hanyalah tontonan yang menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa takut akan konsekuensi. Warga di sekitar masih terdiam, sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lain menggenggam ponsel dan mulai merekam kejadian biadab itu. Dalam hati, banyak dari mereka membara oleh rasa marah, namun rasa takut pada seragam coklat dan pangkat di bahu membuat mereka tak berani bertindak. Di tengah lingkaran asap dan bara api, Wulan menyadari bahwa yang hancur bukan hanya motornya, tapi juga sisa-sisa kepercayaannya terhadap keadilan di negeri ini. Dan pada saat itulah, ketika harapan tampak padam sepenuhnya, situasi berubah tanpa diduga, karena seseorang yang sangat berpengaruh sedang memperhatikan semuanya dari kejauhan. Dari balik kerumunan yang mulai riuh dengan bisik-bisik ketakutan dan kemarahan, tiba-tiba suasana berubah. Sesosok pria tegap berseragam loreng khas TNI melangkah maju dengan tenang. Sepatu bot militernya menginjak aspal dengan bunyi yang tegas dan berirama,
Setiap langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Di kepalanya terpasang sebuah baret merah yang langsung mencolok di antara warna-warna kusam jalanan. Di dadanya, tersemat tanda pangkat jenderal yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Itulah Jenderal Mayor Djoko Santoso, seorang pria berusia 40-an dengan tubuh atletis dan sorot mata setajam elang. Sosoknya tak hanya memancarkan kewibawaan, tetapi juga kekuatan yang tak terbantahkan. Kerumunan warga yang tadi hanya menonton kini mulai bergeser, secara naluriah memberi jalan bagi Jenderal Djoko. Aura yang dibawanya benar-benar berbeda. Ada wibawa militer yang membuat orang-orang secara refleks menegakkan tubuh mereka. Saat tatapannya yang dingin menyapu lokasi kejadian, suara tawa Budi dan rekan-rekannya perlahan meredup lalu mati total. Bahkan mereka yang tadinya begitu percaya diri, mendadak menyadari bahwa yang berdiri di depan mereka bukanlah orang sembarangan. Langkah Jenderal Djoko mantap, tidak terburu-buru, namun setiap gerakannya mengirim pesan yang jelas, ia datang bukan untuk menjadi penonton. Ketika sampai di hadapan Wulan, Jenderal Djoko menunduk sedikit, melihat kondisi perempuan itu yang masih duduk lemah di aspal. Bibirnya pecah dan darah telah mengering di sudut mulutnya. Suaranya terdengar rendah namun tegas, penuh dengan empati yang jarang terlihat dari sosok berseragam. "Tenang, Nak. Sekarang kamu aman," ucapnya. Tangannya yang kokoh menyentuh bahu Wulan, sebuah sentuhan yang mantap namun lembut. Sentuhan itu membawa gelombang rasa aman yang belum pernah Wulan rasakan sejak insiden ini dimulai. Kehadiran Jenderal Djoko membuat seluruh lokasi mendadak hening. Tak ada lagi bisik-bisik warga, tak ada lagi tawa sinis dari pihak polisi. Semua mata kini tertuju pada interaksi antara sang jenderal dan perempuan malang itu. Wulan menatap wajah Jenderal Djoko, melihat di sana bukan hanya pangkat dan seragam, tapi juga keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Di saat yang sama, Budi mulai gelisah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Meskipun terik matahari membakar kulitnya, ia sadar keadaan sudah berbalik arah. Kekuasaan yang selama ini ia pamerkan kini menghadapi sebuah dinding baja yang jauh lebih kokoh. Budi yang sebelumnya begitu percaya diri, tertawa terbahak-bahak di depan korbannya dan warga, kini terlihat kehilangan warna di wajahnya. Matanya terpaku pada pangkat bintang 2 dan baret merah di kepala Jenderal Djoko. Napasnya mulai terasa berat, bibirnya bergerak tanpa kata, seakan mencoba mencari-cari alasan untuk menghindar. Namun langkah Jenderal Djoko yang mendekat, tegas dan penuh tekanan, telah memutus semua jalan keluar. Warga di sekitar bisa merasakan udara telah berubah. Bukan lagi rasa takut pada Budi, tapi rasa hormat dan penasaran pada apa yang akan dilakukan oleh sang jenderal. Tanpa basa-basi, Jenderal Djoko meraih tongkat polisi yang masih tergeletak di dekat Vespa Wulan yang hangus terbakar. Ia memegangnya dengan satu tangan, memutarnya sebentar seolah menimbang beratnya, lalu menatap Budi tepat di mata. "Ini alat yang kau pakai untuk melukai rakyat kecil," suaranya berat, jelas, dan memotong udara seperti sabetan pedang. Sebelum Budi sempat menjawab atau bahkan berpikir, tongkat itu diayunkan dengan keras, menghantam sisi tubuh Budi dengan kekuatan yang terukur namun menyakitkan. Hantaman itu membuat tubuh kekar Budi terhuyung, lalu ia tersungkur ke aspal dengan suara gedebuk yang memuaskan. Napasnya tercekat, wajahnya meringis menahan sakit yang tak terduga. Kerumunan warga yang sedari tadi hanya diam kini bergemuruh. Sorak kagum dan teriakan dukungan mulai terdengar. Ada yang bersiul, ada yang berteriak, "Hajar, Jenderal!" Di tengah riuh rendah itu, Jenderal Djoko menoleh pada Wulan yang masih duduk di aspal, terpana. Tatapannya mantap, namun suaranya tetap memberi ruang bagi Wulan untuk mengambil keputusan. "Sekarang giliranmu. Bakar motornya, biar impas," ujarnya lantang, menunjuk motor dinas polisi milik Budi.
Kalimat itu langsung membuat warga semakin bersemangat, seakan mereka sedang menyaksikan sebuah adegan keadilan instan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Wulan menatap Jenderal Joko, lalu mengalihkan pandangannya pada motor dinas Budi yang terparkir tak jauh dari situ. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit. Dengan dibantu oleh beberapa warga yang dengan sigap menyulut api pada kain yang dicelupkan ke tangki motor itu, dalam hitungan detik, kobaran api menjilat ket dan logam, persis seperti yang terjadi pada Vespa hitam kesayangannya. Sorak-sorai warga memuncak. Puluhan ponsel terangkat, merekam momen pembalikan keadaan yang luar biasa ini. Dan di tengah api yang membara, Wulan berdiri tegak. Sementara Budi hanya bisa terduduk lemas, menjadi saksi bisu bahwa kekuasaan yang disalahgunakan pada akhirnya bisa dipatahkan dengan cara yang sama memalukannya di hadapan rakyat. Api yang melahap motor dinas Budi masih berkobar hebat ketika Jenderal Joko mengangkat tangannya, memberi isyarat tegas ke arah seberang jalan. Dari kejauhan, beberapa prajurit TNI berseragam loreng bergerak cepat mendekat. Langkah mereka serempak dan penuh wibawa, menciptakan pemandangan yang menggetarkan. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa situasi ini akan berakhir lebih serius dari sekadar pembakaran motor balasan. Sorot mata Jenderal Joko tak pernah lepas dari Budi dan rekan-rekannya, memastikan mereka tahu bahwa permainan mereka sudah tamat. Dalam hitungan detik, para prajurit TNI itu tiba di lokasi. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengamankan Budi. Tangannya dipelintir ke belakang dengan kasar dan dikunci dengan borgol besi yang mengilap di bawah sinar matahari. Rekan-rekan polisi yang tadinya berdiri santai dan ikut tertawa, kini ikut terjepit dalam pengepungan. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh tawa angkuh, kini berubah pucat pasi. Tidak ada perlawanan berarti, hanya tatapan terkejut dan tubuh kaku yang pasrah pada kekuatan yang jauh lebih besar. Sorakan warga pun pecah. Kali ini bukan sekadar sorakan kagum, tapi juga sorakan lega yang tulus. Mereka menyaksikan secara langsung sebuah momen langka, ketika aparat yang biasanya seolah tak tersentuh hukum, kini digelandang seperti pelaku kejahatan biasa. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka lebih tinggi, merekam setiap detik kejadian itu. Rekaman-rekaman ini akan menjadi bukti kuat, memastikan bahwa perbuatan keji yang dilakukan di siang bolong ini tidak bisa dihapus atau diputarbalikkan oleh narasi apapun. Di sela-sela kerumunan, ada yang berteriak lantang, "Viralkan! Biar semua oknum kapok!" Inilah yang seharusnya terjadi dari dulu. Budi hanya bisa menunduk dalam-dalam. Rahangnya mengeras, menahan malu dan amarah yang tak bisa ia luapkan. Borgol di pergelangan tangannya terasa sangat berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol bahwa kekuasaan yang ia salahgunakan telah dicabut secara paksa di depan umum. Jenderal Joko berdiri tegak, matanya mengawasi seluruh proses penangkapan, memastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Saat itu, seluruh warga di tempat itu tahu bahwa siang ini mereka baru saja menjadi saksi sejarah. Saksi bahwa ketika keadilan ditegakkan dengan benar, seragam tidak lagi bisa menjadi tameng bagi kejahatan. Setelah memastikan Budi dan rekan-rekannya dibawa pergi dalam pengawalan ketat, Jenderal Joko berbalik dan menghampiri Wulan yang masih terduduk di tepi jalan, menatap kosong pada sisa-sisa Vespanya. Ia merunduk, menatap wajah perempuan itu yang pucat dan dipenuhi luka, lalu berkata dengan nada tegas namun menenangkan, "Kamu ikut saya sekarang. Kita pastikan kamu dapat perawatan yang layak." Tangan kokohnya membantu Wulan berdiri, menopang tubuhnya yang masih lemah dan gemetar. Warga yang berkerumun spontan membelah jalan, menyisihkan diri saat mereka berdua berjalan menuju mobil dinas TNI berwarna hijau zaitun yang telah menunggu tak jauh dari lokasi. Perjalanan menuju rumah sakit berlangsung dalam suasana hening. Hanya diiringi suara mesin kendaraan yang melaju stabil, membelah kemacetan Jakarta. Namun di tengah keheningan itu,
Jenderal Joko memecah kesunyian dengan ucapannya yang penuh kepastian. Kasus ini tidak akan berhenti di sini. Semua akan dibawa ke meja hukum, dan mereka akan membayar setiap jengkal perbuatannya. Kalimat itu diucapkan tanpa keraguan, dengan nada seorang pemimpin yang terbiasa menepati janji. Wulan, yang sedari tadi hanya memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, mulai merasakan secercah harapan tumbuh kembali di hatinya yang lara. Setibanya di rumah sakit, Jenderal Joko tidak hanya menyerahkan Wulan pada tim medis lalu pergi. Ia memastikan setiap prosedur berjalan cepat, dari pemeriksaan luka, pembersihan darah di wajah, hingga memastikan dokter membuat laporan medis resmi atau visum, yang kelak akan menjadi bukti hukum yang tak terbantahkan. Wulan melihat keseriusan itu dan mulai memahami bahwa pria ini bukan hanya datang sebagai penolong sementara, tapi juga sebagai pelindung yang memastikan keadilan benar-benar berjalan hingga tuntas. Meski tubuhnya masih terasa lemah dan ngilu, Wulan perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya yang sebelumnya penuh rasa sakit dan putus asa, kini mulai memancarkan seberkas keberanian. Ia tahu, hari itu ia bukan sekadar korban yang selamat dari kebiadaban, tapi juga seorang saksi hidup. Saksi bahwa keadilan masih bisa berdiri tegak di negeri ini, selama masih ada orang-orang berani yang mau melawannya. Dan di dalam hatinya, ia bertekad bahwa pengalaman pahit ini akan menjadi pengingat abadi bahwa harga diri dan kebenaran tidak boleh pernah tunduk